Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Sanjaya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas yang telah saya kerjakan tentang analisis jurnal evidence based practice suatu terapi yang diberikan kepada pasien paliatif. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang identitas dari jurnal yang saya review atau analisis. Pertama yaitu judul penurunan nyeri dengan intervensi kombinasi terapi relaksasi pernapasan dan terapi SEP pada pasien dengan kanker serviks stadium 3B. Untuk jurnalnya yaitu Holistic Nursing Care Approach. Kemudian untuk tahun terbitnya yaitu 2021. Kemudian untuk penulisnya yaitu Amalia Wardani Sapitri dan Mahmuda. Nah, itulah identitas jurnal. Kemudian isi dari jurnal, kita ketahui bahwa penyakit daripada kanker serviks banyak dialami oleh perempuan. Dan penyakit kanker serviks ini, terutama stadium 3B, banyak perempuan yang mengalami nyeri, khususnya yaitu nyeri kronis yang berkepanjangan. Nyeri tersebut mampu menyebabkan gangguan multidimensi, baik itu dari segi psikologis, spiritual, sosial, psikologis, dan lainnya, sehingga dibutuhkan suatu terapi. Di sini terapi yang dilakukan yaitu suatu intervensi terapi relaksasi pernapasan dan terapi SEP, spiritual, emosional, technique. Nah, kemudian selanjutnya untuk metode pada penelitian ini yaitu studi kasus dengan 2 responden. Nah, responden yang diambil itu berdasarkan kriteria tertentu. Di antaranya yaitu 1 perempuan yang didiagnosis kanker serviks stadium 3B, kemudian berusia 54 tahun. Kemudian untuk tujuannya yaitu untuk melihat apakah teknik tersebut mampu menurunkan nyeri pada pasien tersebut. Untuk respondennya yaitu 2 orang dengan rentang waktu yaitu 3 hari. Nah, kemudian untuk hasil yang didapatkan bahwa perubahan responden sebelum dilakukan dan sesudah dilakukan penelitian. Untuk responden 1 yaitu hari ke-1 ia mengeluh skala 4. Kemudian hari kedua responden mengeluh skala 3 dan hari ketiga responden mengeluh skala 3. Untuk yang responden kedua, pada hari ke-1 ia mengeluh nyeri dengan skala 3, kemudian hari kedua mengeluh dengan skala 3, hari ketiga mengeluh skala 2. Nah, berdasarkan hal tersebut, jadi kita lihat bahwa ada penurunan dari keluhan pasien yang tadinya skala 4 menjadi skala 3 dan responden 2 yang asalnya skala 3 menjadi skala 2. Nah, berdasarkan penelitian tersebut ternyata intervensi tersebut terdapat pengaruh untuk menurunkan suatu terapi. Terapi tersebut mampu menurunkan suatu nyeri pada pasien tersebut. Nah, mungkin itu untuk analisis jurnal yang saya sampaikan. Kemudian untuk terapi relaksasi pernapasan dan SEP saya akan jelaskan di berikutnya. Nah, sekarang saya sudah ditemani dengan rekan saya. Dia nanti akan menjelaskan terkait dengan bagaimana sih cara teknik pernapasan napas dalam dan juga teknik SEP yang ada dalam penelitian. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa sih yang disebut dengan terapi teknik pernapasan dan juga terapi SEP. Jadi, pertama saya akan menjelaskan tentang terapi pernapasan atau dalam kata lain disebut terapi relaksasi napas dalam. Nah, untuk terapi relaksasi napas dalam yaitu kita menghirup udara dari hidung dengan perlahan dan juga mengeluarkannya juga dengan perlahan. Kalau misalnya dispesifikkan untuk menghirup udaranya yaitu selama 4 menit, kemudian ditahan 2 detik, mohon maaf. Jadi untuk dihirupnya itu selama 4 detik, kemudian ditahan 2 detik dan dihembuskan selama 8 detik. Nah, seperti itu. Kemudian untuk terapi SEP ini merupakan terapi spiritual emosional hidden technique.
Nah, salah satu bentuk terapi non-farmakologis yang penggabungan sistem energi tubuh dengan terapi spiritual dengan teknik tapping atau ketukan ringan pada titik-titik tertentu di bagian tubuh. Nah, untuk step ini terbagi ke dalam 3 langkah. Pertama ada yang disebut set up, kemudian ada tune in, dan ketiga yaitu ada tapping. Untuk setup yaitu kita berdoa dengan syahdu disertai dengan rasa keikhlasan dan kepasrahan yang ditunjukkan untuk Yang Maha Kuasa, atau mungkin bisa dengan berkata the step up. Nah, kemudian untuk fase tune in kita itu merasakan di mana sih sakit yang kita alami, seperti apa. Kita pikirkan, fokuskan pikiran kita ke penyakit tersebut. Kemudian sambil mengatakan bahwa saya ikhlas ya Allah atas segala penyakit ini dan saya rasakan, dan saya kembalikan kepadamu atas segala penyakit ini. Kemudian selanjutnya ada fase tapping, di mana ada 18 titik yang perlu kita tepuk selama 2 kali. Nah, dalam jurnal yang tadi disebutkan bahwa terapi yang dilakukan yaitu terlebih dahulu dilakukan napas dalam 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan terapi SEP selama 15 menit yang akan dilakukan. Baik, selanjutnya kita akan melakukannya, mempraktikannya. Bagaimana? Apakah sudah siap? Siap. Baik, untuk tahapannya kita akan melakukan terlebih dahulu yaitu napas dalam selama 3 kali. Bisa dicoba. Bagaimana caranya? Jadi untuk pernapasannya kita bisa menghirup udara dengan hidung selama 4 detik, kemudian ditahan selama 2 detik, kemudian dikeluarkan selama 8 detik. Itu selama 3 kali. Boleh dicoba? 1 kali, 2 kali. Oke. Kemudian setelah itu kita lakukan teknik step. Terlebih dahulu bisa menutup mata. Nah, setelah itu sambil berdoa kepada Allah. Ada beberapa teknik mungkin untuk yang orang Islam, ada yang namanya doa kesehatan. Bisa dipikirkan seperti, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau Maha Penyembuh, sembuhkanlah penyakit ini, penyakit yang tidak meninggalkan suatu penyakit lain. Nah, bisa seperti itu. Ataupun ada beberapa langkah seperti kita meyakini terlebih dahulu, kemudian kita terima dan pasrahkan. Misalnya, ya Allah, saya merasakan segala penyakit ini dan saya pasrahkan kepadamu atas segala penyakit ini. Semoga segala penyakit ini menjadi amal kebaikan untuk saya di kemudian hari nanti. Bisa seperti itu ya. Kemudian selanjutnya nanti ada 18 titik yang perlu diperhatikan. Ada di ubun-ubun kepala, kemudian sambil mengetuk 2 kali sambil mengatakan, ya Allah, saya serahkan segala penyakit ini kepadamu ya. Nah, kemudian bisa di sini, di pelipis, kemudian ada di sini, dan yang lainnya ya, seperti itu. Oke, kita coba. Bisa napas dalam 3 kali, kemudian selama 15 menit dipraktikkan apa yang tadi telah dijelaskan. Sambil menekan ini dulu untuk fase pertamanya, sambil berdoa dengan syahdu. Kemudian setelah merasakan penyakitnya di mana, penyakit apa yang Bapak rasakan, Ibu rasakan. Nah, mungkin itu ya. Oke. Seperti itu ya Bapak. Mungkin terima kasih.
kasih sudah memberikan contoh. Mungkin saya akan akhiri. Nah, itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.